Jangan lupa saksikan show gue 5 Sama tanggal 20 Desember 2024 di Balai Sarbini, Jakarta. Tiketnya udah bisa dibeli di motikdong.com. Ada 3 kelas, Platinum, Gold, sama Silver. Cepetan sebelum kehabisan. Udah nih? Halo, jumpa lagi bersama saya Hersu Beno Abdel dan bersama Bung Rizky Gerung. Selamat pagi, Bung Rizky. Oke, Jing. Pagi juga. Apa kabar? Apa kabar? Baik. Ini Bung Rizky, sebelum kita masuk ke pembicaraan-pembicaraan yang hari-hari ini berseliweran di media sosial ataupun di beranda-beranda YouTube, saya ingin bertanya ini mengenai fenomena kalau kita nguap, terus orang lain yang di dekat kita ikut nguap, atau kita lihat orang lain nguap, kita juga ikut nguap. Apakah ini ada apa namanya ya? Seperti menular gitu menguap ini. Oke, jadi itu adalah fenomena solidaritas sosial sebetulnya, Cing. Tetapi kita harus melihat dalam perspektif filsafat. Oh. Kan nguap itu bisa dianggap sebagai bentuk komunikasi nonverbal tuh. Jadi itu adalah bentuk komunikasi nonverbal yang paling purba ketika belum tercipta suatu bahasa, masih AAUU seperti itu tuh. Jadi itu adalah bahasanya tuh, Cing. Maaf, seperti apa? Ya kayak gitulah, AAUU. Jadi belum ada bahasa diciptakan. Itu bahasa paling purba. Itu kan menunjukkan bahwa komunikasi yang mengabarkan bahwa ada kelelahan dan kebosanan. Seperti bahasa tubuh lainnya itu bisa diartikan nguap itu. Dan tadi Cing Abdel betul sekali, nguap itu menular dan memang ada pembahasan secara ilmiahnya tuh. Dan ini ada hubungannya dengan empati, Cing. Maksudnya, informasi apa yang disampaikan oleh orang yang menguap dan kemudian diterima oleh orang yang akhirnya ikut menguap? Ya, ada informasinya. Kan otak kita itu khususnya bagian di bidang empati. Jadi otak itu ada bagian bidang-bidangnya tuh. Nah, itu bekerja secara otomatis. Saat melihat orang lain menguap, ya otak kita juga mengaktifkan secara tidak sadar dan ikut terlibat. Jadi nguap itu adalah semacam sinyal sosial. Cara tubuh memberitahu kita bahwa yuk sekarang ada di situasi yang sama. Itu poinnya tuh. Jadi otak itu seperti Karang Taruna ya, ada bidang-bidangnya, bidang olahraga, bidang sosial. Iya, ya memang seperti itu di ilmiah. Kita bedah itu. Iya. Bung Rizky, kita juga akhir-akhir ini disuguhkan informasi-informasi yang banyak sekali lewat di depan kita. Salah satunya tentang pemolesan citra Jokowi di akhir-akhir masa jabatannya. Kita juga bukan hanya di media sosial ya, kita lihat di jalan, juga kita lihat banyak poster-poster atau baliho-baliho yang mengucapkan terima kasih kepada Jokowi teruslah menjadi guru bangsa. Ini fenomena apa ini? Yes, Cing. Saya setuju tadi dengan kata memoles. Sebenarnya itu mungkin perkasai oleh Tempo tuh. Karena Tempo itu gunakan diksi yang bagus. Memoles. Kalau kita bicara soal memoles itu secara filosofis, memoles itu artinya ada yang retak, ada yang kurang, ada yang jelek, atau ada yang cacat yang harus disembunyikan. Itu dasarnya. Kalau semuanya sempurna, pertanyaannya, ya buat apa dipoles? Kan itu dalilnya sebetulnya tuh. Jadi dari awal, narasi ini mengindikasikan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Artinya pemerintah menyadari bahwa ada keburukan dalam pencapaian mereka. Itu poinnya tuh. Atau mungkin karena kita mendengar pertama kali dari Tempo dengan diksi memoles, akhirnya memaksa kita mempunyai pikiran seperti itu. Atau ini sebenarnya hal biasa aja buat para pejabat di akhir masa jabatannya memberikan seperti laporan hasil-hasil kerjanya selama ini gitu.
Ya kalau laporan itu ya cukup laporan aja tuh. Gak usah digembor-gemborkan bahkan mendanai biaya untuk melaporkan itu. Jadi ini seperti semacam biaya kosmetik politik sebetulnya, Cing. Adalah operasi sistematis untuk memperbaiki persepsi publik. Karena ya kita tahu bahwa ada ketakutan. Kan Jokowi itu ingin dikenang sebagai presiden yang sukses, tapi kenyataannya enggak tuh. Kan olok-olok kan udah terjadi di mana-mana sebetulnya. Iya, iya. Itu poinnya. Kan Jadi, di semacam skincare politik begitu ya. skincare politik betul. Jadi ia gunakan skincare itu, misalkan bedaknya itu tebal 96 tambah 90 tambah 6 jadi 90 9. sentimeter. Oh. Itu maksudnya mau ke itu yang ke wasit bola. Iya. Saya ngerti. Ya? Tidak usah dijelaskan Bung Rizky karena kita sama-sama kaum akademisi di sini. Iya, itu maksudnya. Iya, saya juga mendengar bahwa kalau bisa dibilang ini adalah sebuah operasi yang dilakukan juga mengeluarkan biaya untuk influencer memberitakan atau menyebarluaskan laporan-laporan kerja ini gitu, Bung Rizky. Gimana menurut Bung Rizky? Damn. Ini yes, ini lebih bajingan lagi, Cing, sebetulnya. Bajingan dalam arti KBBI bisa di search ya. Apa sih bajingan? Yang membawa gerobak. Dia itu. Jadi bukan bajingan. Iya. Agak takut juga ya Bung Rizky ya. Oke. Main aman. Iya. Kan ini ada pencitraan dulu kita tarik risalahnya, masuk gorong-gorong. Itu tuh membuat ketagihan. Dan sekarang itu lebih parah lagi. Tadi disebutkan alat make up-nya itu untuk mempertampan daripada dia dibiayai uang negara, uang rakyat itu. Jadi ada semacam ketagihan yang dibiayai itu. Kan sebetulnya uang itu bukan untuk tentara online harusnya kita bayarkan, tetapi untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Tetapi malah membangun citra siluman kayu. Dan itu kacau tuh. Iya. Yes. Karena memang kalau kita baca berita memang ada anggaran dari Info ya, dan menyatakan ini biaya diambil dari biaya untuk sosialisasi. Memang ada anggaran untuk sosialisasi, tapi hal-hal yang disosialisasikan harusnya bisa dipilih-pilih begitu ya, Bung Rizky ya. Ya betul, ya ngapain gitu, ngapain untuk biaya itu, bahkan ada Menkominfo bicara ini paling juga bermiliar-miliar. Loh, di waktu yang sama itu masih banyak orang yang tidur dengan perut lapar. Ngapain fokus pada memperbaiki citra? Kan kalau kita citranya baik ya gak usah digembor-gemborkan. Cukup aja di masyarakat itu. Ya. Akan tercipta itu kalau benar-benar kerjaannya baik. Ya. Dan juga kita juga melihat ini berita 2 hari terakhir kita melihat berita tentang sepertinya ada audisi menteri, ada beberapa nama-nama tokoh yang dipanggil ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara. Apakah ini fenomena yang wajar buat sebuah negara sebelum dilantik sudah melakukan audisi yang terbuka seperti ini atau gimana sih menurut Bung Rizky? Audisi ya, ada Mas Anang nggak tuh yang bisa ada. Itu Indonesian Idol ya. Oke. Bukan audisi itu ya? Bukan ya. Oke. Ini sepertinya Cing kalau saya berikan alternatif pikiran berbeda, ini ada taktik yang disebut dengan Sun Tzu Gambit. Yes. Kalau Cing ahli perang itu. Sun Tzu ahli perang, ya. Cing pernah baca berarti. Iya, air Sun Tzu ibu kan, ya. Bukan dong. Apa dong itu? Susu itu. Acara. Iya. Susunan. Iya. Oke. Susu Gambit. Ya. Susu Gambit. Itu kan kalau kita baca literasi dari Tiongkok itu peperangan yang dia itu dari awal sebetulnya seolah-olah tidak menyerang, tetapi dikala musuh itu lengah, nah dia
baru menyerang. Ini sama tuh, saya berikan alternatif pikiran berbeda. Ini menunjukkan kelemahan atau ketundukan sementara dari Prabowo. Jadi kesannya Prabowo itu tunduk, kooperatif, dan bahkan terlihat bermain sesuai dengan permainan Jokowi. Nama-nama menteri mulai diajukan seolah-olah semuanya sudah diatur tuh. Tetapi sebetulnya itu justru jebakan. Ini bukan lagi soal audisi menteri, tapi soal manipulasi psikologis Jokowi itu. Kan dia mungkin merasa senang dan tenang karena berpikir bahwa oke, Prabowo itu akan terus ikut pada arahan. Atau seenggaknya bisa memasukin orang-orang yang punya hubungan dengan Jokowi itu. Tetapi bisa jadi 2 menit setelah Prabowo dilantik, semua strategi berubah total tuh. Kan bisa jadi sebetulnya. Ya. Apakah ini juga seperti yang isu-isu yang kita pernah terima di masa-masa lalu, ada istilah test the water, memberikan misalnya masalah 3 periode dilempar dulu ke publik, melihat respon publik, kemudian ternyata tidak bagus, akhirnya rencana itu digagalkan. Apakah ini juga termasuk strategi seperti itu, memberikan nama-nama ke masyarakat, melihat respon dari masyarakat, dan kemudian itu menjadi pertimbangan untuk memilih menteri-menteri yang sebenarnya nanti akan dipilih atau dilantik oleh Presiden Prabowo? Gimana, Cing? Ya, Allah, lo gue udah panjang-panjang. Gue sambit loh. Ulangi. Saya paham, saya nangkep itu, nangkep. Jadi, yes, ini adalah ajar lu ya. Iya. Oke. Ya. Jadi, ini adalah seperti permainan catur. Ya. Tadi Cing Abdel sebutkan taktik bahwa ya ini memang seperti strategi kalau menurut pandangan saya tuh. Jadi Prabowo menunjukkan kuda hitam di awal. Sementara bidak-bidak Jokowi dibiarkan bergerak bebas di depan itu. Tetapi ketika saatnya tiba, semua akan dihajar satu persatu tuh. Dan pada akhirnya ini soal kekuasaan dan bagaimana memainkannya. Kita sekarang sedang melihat pertunjukan politik tingkat tinggi itu. Di mana Jokowi itu dibuat merasa aman dan tenang, tapi Prabowo punya kartu tersembunyi. Dan saatnya waktunya tiba, skakmat datang dari arah yang diduga-duga. Tidak diduga-duga. Tidak dong, masa tidak datang dong. dari arah yang diduga-duga. Iya. Tidak diduga-duga maksudnya. Itu sebetulnya kisi-kisinya prediksi saya ke depan. Tapi kalau memang menteri-menteri atau calon-calon menteri yang kemarin dipanggil itu kemudian akhirnya tetap benar menjadi menteri, mungkin hampir 50% saya lihat ada menteri-menteri yang kemarin juga menduduki kabinet Pak Jokowi tetap akan menjadi menteri. Apakah ini memang apa namanya ya komitmen keberlanjutan yang dilakukan oleh Pak Prabowo? Oke, tadi saya bicara itu menggunakan perspektif politik of hope tuh. Oke. Jadi selalu ada harapan untuk perubahan. Tetapi kalau politik apa? Of hope. Agak bingung ya. Of hope. Of hope. Politik harapan. Yes. Yeah. Itu suka Rocky Gerung ucapkan. Politik of hope. Jadi kita harus memang jika belum dilantik menjadi presiden itu kita harus memiliki harapan-harapan terhadap perubahan. Tetapi jika realitasnya itu tidak didepak ataupun masih berkelanjutan, ya artinya Prabowo masih dikuasai oleh Jokowi. Orang yang berlatar belakang militer dikuasai oleh orang yang berlatar belakang mebel. Oh, iya. Apakah ini menurut Bung Rizky sebuah langkah terburu-buru atau memang justru ini langkah yang bagus yang dilakukan oleh Pak Prabowo untuk menampilkan secara luas gitu proses penjaringan nama-nama menteri ini? Ya, ini saya ucapkan sekali lagi bukan soal buru-buru tetapi soal strategi. Kalau kita lihat ini adalah manuver halus dari Prabowo untuk menenangkan Jokowi.
Iya, iya, iya. Kita juga tidak pernah tahu apa yang dibicarakan di dalam antara Pak Prabowo dengan nama-nama yang dipanggil itu. Tapi setelah keluar ada beberapa tokoh yang menyatakan bahwa memang dia sudah diminta oleh Pak Prabowo untuk membantu dalam pos-pos yang sudah jelas. Misalnya Bu Sri Mulyani sudah bilang bahwa diminta untuk menjadi Menteri Keuangan, atau Pak Yusril jadi Menko Politik dan Hukum gitu. Apakah yang lain yang belum menyebutkan nama-nama posnya itu masih kemungkinan akan bisa berubah-ubah? Ya, kita uji dulu siapa yang jago begadang itu bisa mengisi pos, gitu, Cing. Hihi. Tapi kalau nggak gilirannya dia juga kagak ronda dong. Kan itu ada gilirannya. Bukan pos itu ya? Iya, bukan pos itu. Iya, Oke. iya. Ya, ya itu tergantung daripada selera atau kemampuan intelektualitas dari Prabowo untuk menguji kelayakan tuh. Iya. Kan pasti tuh di belakang itu ada semacam kesepakatan dari Jokowi untuk Prabowo, kalau enggak ini nanti konsekuensinya ini, ya itu pasti adalah keterangan semacam itu kita baca tuh. Iya. Tetapi ya kembali lagi setelah Prabowo itu dilantik, kekuasaan itu akan pindah dan Jokowi itu akan ditinggalkan. Ya. Oke, ini menyambung masalah begadang, saya jadi ingat begadang itu identik dengan kopi. Apa yang kita lakukan mengisi kegiatan begadang itu antara lain ngobrol dan ngopi, tidak tertinggal. Nah, tapi ada fenomena yang kemarin juga cukup ramai ini. Kenapa kalau kita ngopi ujungnya misalnya gini ya, ngopi nih. Itu kopi benar. Beneran ini. Oke. Selalu ada di ujung seruputan. Apa sih secara filosofi ini? Oke, saya coba terangkan pelan-pelan, oke. Jadi itu bukan sekadar suara biasa. Itu adalah manifestasi dari perasaan yang muncul setelah merasakan kenikmatan. Jadi ketika seorang mengucapkan itu sebetulnya adalah representasi kebebasan. Kan kopi itu adalah minuman para filsuf. Di setiap tetesnya ada pemikiran yang mendalam. Begitu juga ketika menengguk kopi itu, tubuh kita, terutama otak, akan merespon itu. Jadi kafein masuk, melawan kantuk, memulai saraf dan segala macam. Dan ketika kesadaran kita mulai kembali penuh, terucaplah itu. Itu adalah suara kebangkitan dari kemalasan berpikir. Itu poinnya, Cing. Coba. Iya, kan kopi itu adalah itu simbolnya tuh. Ngopi dulu. Iya. Itu air putih dong. Ada kopinya. Aduh, kopi kelihatan putih. Iya, kelihatan dong. Iya. Oke. Kita lanjut ini masalah masih masalah menteri dan urusan-urusan di belakangnya nih. Kita melihat ini masih belum jelas apakah ini memang mobil untuk menteri. Kita melihat ada gambar-gambar di berita-berita online berderet Mercy S-Class kalau nggak salah di parkir timur kalau nggak salah ya. Banyak yang menyangka bahwa itu akan menjadi kendaraan operasional menteri. Gimana menurut Bung Rizky? Ini adalah suatu disparitas sebetulnya tuh. Kan di saat rakyat berjuang dengan berbagai masalah ekonomi, sosial, pengangguran di mana-mana, Gen Z kelilit pinjol, Shopee dan segala macam aku laku, banyaklah ibu-ibu harus berbagi makanan dengan anaknya, padahal itu adalah makanan terakhirnya. Jadi siapa yang lapar pada malam hari ini, dan ada 9 juta tadi saya pernah ucapkan, ada yang tidur dengan perut lapar. Dan pemerintah menggunakan anggaran itu untuk membuat solusi terhadap masalah tadi yang saya ucapkan, pakai mobil dinas harga bermiliar-miliar. Kan ngaco sebetulnya tuh, Cing. Jadi ini menunjukkan bahwa ada prioritas yang keliru. Kalau di Finlandia atau di mana ya, Denmark, Jepang, segala macam, Swiss, Swedia,
itu nggak ada mengistimewakan pejabat. Karena mereka tahu bahwa yang harus diutamakan itu adalah rakyat. Fakir miskin, rakyat yang mana lagi, yang hidup susah, yang mana lagi yang menengah ke bawah. Ngapain pemerintah pakai mobil mewah? Ini hanya akan menjadi simbol dari ketidakpekaan pemerintah pada kemanusiaan tuh. Ketika mobil-mobil mewah itu dipilih sebagai kendaraan dinas, itu mengisyaratkan bahwa ada ketidakpedulian terhadap kesetaraan sosial, egalite yang pernah kita bahas itu. Sekaligus jadi sinyal bahwa pemerintah tidak merasa terbebani dengan opini-opini publik yang nyinyir. Jadi ya yang penting hidup mewah aja gitu. Iya, 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 iya. Jadi memang ini kental dengan bau-bau ketidakpekaan pemerintah terhadap kondisi negara ini ya. Yes, itu kalau ngomong bau-bau saya jadi ingat lagi nih ya. Kenapa ya kalau kita garuk-garuk tempat yang udah pasti bau ya, kita menggaruk di tempat yang sudah pasti bau, tapi kita seperti ada keinginan untuk memastikan bahwa itu bau. Jadi pada saat kita garuk-garuk, selesai garuk-garuk dengan gestur masing-masing orang gitu, pasti akan gitu kayak untuk memastikan bahwa itu bau apa yang terjadi dengan manusia di fenomena ini, Bung Rizky. Garuk-garuk terus dicium gitu kan? Iya. Itu fenomena yang memang setiap orang pasti lakukan ketika sendirian atau ketika tidak ada orang lain melihat tuh. Iya. Nah, dalam filosofi itu adalah garuk itu kan adalah bentuk daripada ketidakpuasan pada diri sendiri. Itu adalah sebuah ekspresi dari ketidaknyamanan sebetulnya. Nah, ketika kita mencium bagian yang sudah kita garuk itu, seakan memberi penghargaan pada diri sendiri atas perjuangan yang telah kita lakukan itu. Nah, dalam filsafat sederhana, apa kita lebih baik jika kita mengabaikan ketidaknyamanan? Atau justru menghargai proses itu? Jadi kan ciuman itu adalah simbol keintiman. Mengajak kita untuk lebih akrab dengan diri sendiri. Meskipun kadang nggak masuk akal tuh. Jadi saya ucapkan dengan serius, jangan ragu untuk merayakan setiap garukan dengan ciuman. Karena itu adalah sebagai bagian dari perjalanan hidup kita. Itu kira-kira. Tapi kan udah pasti bau, maksudnya tidak harus kita buktikan juga. Kita udah tahu bahwa tempat itu adalah tempat bau gitu. Jadi kenapa harus dicium lagi? Apa sih ada kepuasan sepertinya setelah kita menghirup bau-bau yang tidak sedap itu. Kata siapa gak sedap? Iya sih ya, kita selalu tahan ya. Sebau apapun itu kita akan tahan. Tapi kalau saya habis garuk di tempat-tempat yang mungkin yang pasti bau. Kemudian tangan saya yang habis menggaruk itu, saya berikan ke hidung Bung Rizky. itu beda lagi. Saya ingin membagikan kegembiraan maksudnya, seperti yang ya juga ya. Membagikan sebuah penghargaan gitu. Jadi saya ingin Bung Rizky juga merasakan kebahagiaan hasil perjuangan saya. Tapi terima kasih karena saya juga memiliki produksi kebahagiaan itu. Kan semua orang punya garukan. Iya. Oke, baik Bung Rizky, terima kasih untuk hari ini. Ya mudah-mudahan selalu dalam kondisi baik dan kita bisa ketemu terus untuk saling bertukar informasi. Ya. Amin. Salam akal sebat, kita nolkan. Salam akal sebat.